Belanda menyerbu Blora. Bertahun-tahun Belanda tak mampu menembus pertahanan Republik ditanggulangin di luar Kudus. Tapi tiba-tiba pesawat capungnya melayang-layang di angkasa Blora, disusul deru pesawat pemburu dan pesawat pembom yang besarnya belum pernah saya saksikan sampai waktu itu, 19 Desember 1948. Dentuman-dentuman meriam membahana tak henti-henti, entah di mana pelurunya berjatuhan. Orang bilang Belanda sudah sampai Medang, 8 km di utara Blora. Para pemuda lari bertemperasan tak tentu arah. Sebagian masuk rumah kami. Mereka sibuk berceloteh tentang masuknya Belanda. Tapi alur pembicaraan itu sama sekali tak saya mengerti. Tidak lama Bapak datang, tapi anehnya ia tidak peduli dengan kami. Teman-temannya rupanya lebih penting. Dan tak lama kemudian datang Dik-Dik, sepupu kami yang lebih tua dari kami. Yang dengan terengah-engah menyatakan bahwa di kabupaten sudah terdengar tembakan pistol. Hujan tiba-tiba mengguyur. Tidak boleh tidak permukaan air Kali Lusi pasti naik. Tanpa mengatakan sesuatu dan tanpa pesan, orang-orang yang tadi sibuk berceloteh kini menghilang satu demi satu. Termasuk Bapak dan Dik-Dik. Dalam angan saya terbayang bagaimana mereka menerobos pekarangan kami dan pekarangan Pak Sadir di tengah hujan, dan menyeberangi banjir berpegangan batang pisang. Belakangan kami mendengar bahwa seorang tentara kintir terbawa hanyut oleh arus Kali Lusi. Saya sampai menyesali, tentara kok kintir? Belum lagi Belanda tampak, rumah sudah sepi, tinggal kami anak-anak berlima. Tak lama kemudian terdengar derum kendaraan bermotor, makin lama makin seru dan jelas. Kami mengintip dari celah pojokan dapur. Tampak dengan jelas iring-iringan kendaraan Belanda, diawali 2 serdadu Belanda bersepeda motor kiri kanan, melaju perlahan. Disusul beberapa jeep. Waktu itu saya belum tahu namanya, beberapa brand karir, juga belum saya ketahui namanya. Beberapa tank besar dengan laras meriam yang menyeramkan, beberapa Panzerwagen, yang baru saya ketahui namanya kemudian, dan berturut-turut truk penuh serdadu dan truk-truk penyeret meriam. Ditutup dengan beberapa brand karir lagi. Kami gemetar. Aduh, bagaimana ini? Negeri kita dijajah Belanda lagi, pekik Mbak Oyem tertahan. Tidak ada jawaban. Bagaimana mungkin ada jawaban? Bapak keluar kota, Mas Pram jadi tawanan Belanda, Mas Wik dirawat di rumah sakit Jepara karena hampir putus tangannya. Kena pedang. Dan Mbak Kun ikut Mas Jayus bertugas militer di Tayu. Berbulan-bulan tak ada berita dari Bapak. Saya pun heran, bagaimana kami berlima bisa terus hidup waktu itu. Pada suatu hari kami diajak Mbak Oyem ke Kamolan, 3 km di selatan Blora. Ternyata itulah kini pasar terbuka Republik. Kami menunggu di ujung pasar. Di dekat suatu rumpun bambu. Tak lama kemudian muncul seseorang entah dari mana, bercelana pendek berbaju lengan pendek, mengenakan caping dan tongkat kayu, dan tanpa alas kaki. Di pinggangnya terikat bungkusan sapu tangan. Orang itu memegang kepala saya, sampai saya kaget. Siapa orang itu? Ia mengeluarkan sesuatu dari kantong baju, diberikannya kepada Mbak Oyem, dan tanpa mengatakan apapun kepada kami, tiba-tiba ia sudah menghilang kembali. Siapa itu tadi Mbak Oyem? Tanya saya keheranan. Loh, Dik-Dik ini bagaimana? Itu kan Bapak? Alangkah heran saya bahwa saya tak mengenali Bapak sendiri. Berbulan-bulan lagi tanpa berita. Tahu-tahu kami dengar Bapak ditangkap Belanda di Ngawen di barat Blora. Tapi herannya, tidak lama kemudian Bapak dilepaskan, dan sejak itu mengajar di SMP yang menumpang gedung di sekolah Muhammadiyah, karena gedung SMP Blora 3 tempat Bapak mengajar dulu dipakai asrama serdadu Belanda. Mbak Oyem mengatakan, Bapak dilepas dengan syarat mau mengajar kembali. Berlainan dengan sebelumnya, kini Bapak banyak tinggal di rumah. Tapi sekarang ia banyak batuk, lebih-lebih di malam hari. Sebelum matahari terbit Bapak sudah dibangunkan batuknya, dan batuk itu tak mau berhenti sebelum Bapak dengan sengaja terpaksa menghentikannya. Pada suatu hari Bapak menyatakan keheranannya kepada Mbak Oyem, bahwa dari batuknya ternyata keluar darah. Rupanya darah itu sudah lama juga keluar. Buktinya, di tembok bawah jendela kulon, barat, banyak noda darah merah. Batuk itulah yang akhirnya memakukan Bapak ke rumah. Bahkan ke tempat tidur, dan selanjutnya membawanya ke rumah sakit Penditan.